أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua kali ini dalam kajian logika, kita akan meneruskan kajian kita untuk membahas subjek ilmu logika. Jadi setelah kita kemarin membahas tentang perlunya ilmu logika dan gunanya ilmu logika, kali ini dan setelah kita juga selesai atau mengetahui bahwa ilmu logika ini adalah ilmu yang memberikan arahan kepada kita terhadap berpikir benar dan berpikir itu secara global pada dua hal, yaitu apa itu dan mengapa demikian, yakni dalam definisi dan argumentasi, di mana sesuai dengan pertanyaan kemarin bahwa seperti who, how, kemudian when, where, itu jawaban atau dalil daripada jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu adalah masuk dalam argumentasi. Jadi pertama sekali, W itu bukan hanya 5, masih banyak lagi. Yang kedua, bukan hanya materi, sehingga bisa selalu ditanyakan dengan where, when, atau how dalam artian materi. Ini masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa diwakili dengan 5W itu. Nah, namun demikian secara menyeluruh dibagi pada dua saja kita berpikir itu, yaitu untuk mencari tahu hakikat sesuatu dan mencari tahu dalil ditetapkannya sesuatu atas sesuatu yang lain. Oke, saya tidak akan memperpanjang pelajaran pertama, kecuali nanti kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Untuk yang kali ini adalah pembahasan terhadap subjek ilmu logika. Nah, sebenarnya subjek ilmu logika ini juga bisa dikatakan objek ilmu logika. Yakni dalam tatapan kita, dalam pandangan kita, kalau kita katakan subjek ilmu logika, yakni pokok bahasan dalam logika artinya. Tapi kalau kita katakan objek ilmu logika, yakni objeknya yang dibahas dalam logika. Jadi sebenarnya nafasnya itu satu. Jadi kalau subjek artinya adalah pokok bahasan, kalau objek yang dibahas, jadi pokok-pokok yang dibahas. Jadi ala kulli hal, anyway, by the way, jadi subjek atau pokok bahasan atau objek yang dibahas dalam logika itu ada dua, yaitu definisi dan argumentasi. Jadi yang dibahas dalam logika atau pembahasan pokok dalam logika, jadi subjek atau objek terserah. Yang penting sudah dipahami kalau dikatakan subjek adalah pokok bahasan. Kalau dikatakan objeknya, yakni yang dibahas. Itu ada dua.
Yaitu apa? Yaitu definisi dan argumentasi, tidak lebih. Oleh karena itu, inti logika itu ada pada dua bahasan itu, yaitu bahasan logika dan bahasan definisi dan bahasan argumentasi. Sedangkan bagian ketiga yang memuat di 5 ilmu itu sebenarnya memperdalam lagi masalah-masalah argumentasi untuk mengantar pelajar memasuki nuansa atau kajian filsafat. Jadi kalau misalnya di pesantren untuk menjadi mujtahid atau ayatullah dalam fikih dan usul fikih, itu cukup mempelajari bagian pertama yaitu definisi dan bagian kedua dalam logika yaitu argumentasi. Tidak perlu mempelajari, tidak wajib yakni mempelajari bagian ketiga yang dikenal dengan 5 ilmu. Tapi kalau untuk mempelajari filsafat, seorang pelajar harus mempelajari bagian ketiga juga. Jadi dengan demikian, kembali kepada masalah kita. Jadi pokok bahasan dalam logika hanya 2 saja, yaitu apa? Definisi dan argumentasi. Kenapa begitu? Karena ilmu yang kita mau bahas, yakni ilmu yang kita mau renungkan ini, sebagaimana nanti juga akan diperjelas lagi pembagian ilmu, yaitu membagi ilmu kepada 2. Ilmu gambaran dan ilmu keyakinan. Ilmu gambaran ini sebuah istilah, jadi jangan terpengaruh dengan kata-katanya. Jadi antum harus menghafal istilah-istilah ini. Jangan kemudian memaknai sesuai dengan lahiriah istilah tersebut. Oleh karena itu banyak orang menerjemahkan buku-buku yang dia sebenarnya tidak membidangi. Makanya ketika dia menerjemah sebuah istilah, dia terjemahkan sebagai sebuah kata. Akhirnya terjemahannya kacau. Nah ini termasuk yang istilah-istilah adalah ilmu gambaran atau ilmu keyakinan. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ilmu gambaran itu disebut konsep. Kalau dalam bahasa Inggris ilmu keyakinan itu disebut essence. Apa yang dimaksud gambaran? Jadi nanti juga akan diperjelas ya, jangan lupa. Yang dimaksud ilmu gambaran adalah pahaman-pahaman yang ada dalam akal kita yang tidak memiliki berita, yang tidak memiliki hukum. Jadi kalau dalam bahasa, kalau dalam istilah bahasa, yaitu yang tidak memiliki berita, seperti seperti kata yang tidak memiliki subjek, yang tidak memiliki predikat, katakanlah gitu. Yakni sebuah kata yang tidak diberitakan dengan kata lain, misalnya api umpamanya. Jadi itu yang disebut konsep atau yang disebut ilmu gambaran. Tapi kalau diberi hukum, ini dalam istilah logika, atau diberi berita dalam istilah bahasa, misalnya dikatakan api itu panas. Nah, ilmu kita terhadap kata ini, terhadap makna dari kata ini, yakni api itu panas, itu dikategorikan sebagai ilmu keyakinan. Jadi kalau dalam bahasa Arab ilmu keyakinan ini disebut tasdiqi. Kalau gambaran disebut tasawwuri. Nah, gitu. Inggrisnya tasawwuri itu konsep, kemudian Inggrisnya tasdiqi essence. Nah, jadi kita memiliki 2 hal, 2 ilmu. Satu, ilmu-ilmu gambaran, yakni seperti ambiar gitu ya, gambaran saja. Langit
seperti itu. Kursi, gula, manusia. Nah, jadi gambaran yang tidak ada beritanya. Itu disebut ilmu gambaran yang tidak ada hukumnya kalau dalam bahasa logika dan filsafat. Jadi seperti api itu tadi. Tapi kalau ada beritanya dalam istilah bahasa atau hukumnya dalam istilah logika dan filsafat, misalnya dikatakan api itu panas, nah, karena ada itu panas, maka gambaran kita tentang api tadi sudah mengajak kita kepada meyakini kebenaran atau kesalahannya. Jadi nanti akan dikatakan ilmu gambaran adalah ilmu yang tidak disertai atau yang tidak bisa diyakini atau yang tidak bisa disertai dengan keyakinan terhadap salah dan benarnya dan atau benarnya. Tapi kalau ilmu tasdiki itu adalah ilmu yang bisa dibarengi dengan keyakinan terhadap salah atau benarnya. Seperti perkataan api itu panas. Nah, di sini kita bisa meyakini kebenarannya. Atau api itu dingin. Di sini kita juga bisa meyakini kesalahannya. Dengan demikian maka ilmu yang dalam dari sudut pandang ada berita atau tidaknya atau ada hukum atau tidaknya, maka ilmu kita dibagi pada dua, yaitu gambaran dan keyakinan. Jadi ilmu gambaran dan ilmu keyakinan. Ilmu gambaran yang tidak memiliki hukum atau berita, ilmu keyakinan yang memiliki hukum dan berita. Nah, ketika kita berpikir jadi tentang ilmu gambaran seperti manusia, api, berpikir kita, apa api itu? Apa manusia itu? Nah, memikirkan hal-hal yang bersifat tunggal ini, yang bersifat gambaran ini, yang bersifat tak berberita ini, yang bersifat tak berhukum ini, manakala kita merenungi itu, nah, kan ketika kita merenungi berarti kan kita nggak tahu. Misalnya apa sih manusia? Apa sih Quran sebenarnya? Apa sih malaikat? Dan seterusnya. Nah, hal-hal yang tidak kita ketahui, yang ingin kita ketahui, tapi hal-hal tersebut merupakan sesuatu yang tergolong kepada ilmu gambaran. Sebenarnya ketika tidak diketahui tidak bisa dikatakan ilmu gambaran ya. Sebab ketika tidak diketahui itu berarti tidak diketahui, bukan ilmu. Nah, sementara ilmu itu adalah yang memiliki istilahnya sementara ilmu itu yang diketahui. Nah, akan tetapi karena ilmu itu mutlak, yakni yang diketahui ini bertingkat, satu adanya dan satu tahu apanya, maka adanya itu juga disebut ilmu. Jadi sekarang misalnya kita berpikir tentang malaikat. Nah, ketika kita berpikir tentang malaikat, artinya bertanya apa hakikat malaikat, berarti kita kan nggak tahu malaikat. Berarti malaikat di sini tidak bisa dikatakan ilmu, karena kita nggak tahu. Akan tetapi dilihat dari keberadaan gambaran daripada malaikat, walaupun sangat abstrak, global, nggak tahu, blank katakanlah, tapi minimal malaikat itu kan ada. Jadi pahaman ketidaktahuan kita terhadap malaikat itu kan kita sadari. Berarti ketika kita sadari malaikat itu ada gambarannya dalam akal kita, tapi kita belum memberitakannya karena kita nggak tahu. Jadi malaikat itu apa misalnya definisinya? Malaikat itu fulan. Seperti manusia itu adalah binatang rasional. Nah, kita belum bisa mendefinisikannya. Kita baru bertanya tentang manusia itu apa. Nah, ketika kita nggak tahu, nggak bisa dikatakan ilmu. Tapi adanya gambaran
yang setengah blank, yang tidak memiliki identitas apapun itu, adanya itu cukup untuk dikatakan sebagai ilmu. Oleh karena itu kalau kita berbicara, sama-sama ngerti. Ngerti terhadap yang tidak terlalu detail itu. Manusia, iya manusia. Jadi kita lihat aja gambarnya. Artinya gambaran yang mewakili keberadaan manusia yang ada di luar. Al-Quran, wahyu, misalnya wahyu. Oke, wahyu. Wahyu yang tertulis ini kan bukan wahyu. Wahyu yang dibisikkan Jibril itu kayak apa? Misalnya, wahyu. Nah, dari satu sisi kita nggak tahu, nggak bisa disebut ilmu. Tapi dari satu sisi kita bisa gambarin wahyu. Oh iya ya, wahyu apa ya? Ketika kita tanya wahyu itu apa, berarti kita paham tentang wahyu. Yani ada gambaran tentang wahyu. Bukan gambaran tentang identitas wahyu. Wahyu titik 2 adalah fulan. Enggak, fulan-fulannya tidak ada. Wahyunya saja. Sekedar gambaran abstrak. Wahyu. Nah, misalnya gitu. Saya katakan abstrak bukan karena saya katakan abstrak di sini bukan karena malaikat itu non materi, bukan. Abstrak ya ini maksudnya identitas wahyunya itu belum ada, Quran belum ada. Jadi kita belum tahu misalnya. Apa saja bukan harus non materi, misalnya keris umpamanya. Atau misalnya racun. Oke, racun. Kita kan punya gambaran itu racun. Tapi sebenarnya tidak tahu hakikat racun itu apa. Jadi gambaran abstrak tentang racun. Jadi setengah blank lah kalau istilah saya. Jadi dari satu sisi ada pengertian racun. Dari satu sisi ada ketidaktahuan hakikat racun. Nah, dalam kenyataan, apapun yang ada dalam akal kita itu bisa disebut ilmu. Sekalipun setengah blank tadi, non-identitas. Jadi tidak beridentitas, tidak berberita, tidak berhukum. Nah, itu juga disebut ilmu. Ilmu-ilmu itu disebut ilmu gambaran. Nah, tapi ketika sudah berberita, misalnya manusia adalah binatang rasional, keris adalah fulan, racun adalah fulan, wahyu adalah fulan. Kemudian malaikat adalah fulan misalnya. Nah, di sini kalau kita kalau sudah ada definisinya, ada beritanya, ada hukumnya, berarti sudah keluar dari ilmu gambaran. Sekalipun sama-sama malaikat. Yang tadi malaikat blank, yang sekarang malaikat adalah fulan. Nah, malaikat yang adalah fulan ini disebut ilmu keyakinan. Sedangkan malaikat saja itu ilmu gambaran. Oke. Sekarang ketika kita merenungi tentang ilmu gambaran ini, jawabannya diarahin. Yani renungan kita, berpikir kita diarahkan oleh apa yang disebut logika. Kemudian hasilnya apa? Definisi. Jadi hasil renungan manusia terhadap pertanyaannya, terhadap jawaban atas pertanyaannya, apa hakikat itu? Nah, itu disebut dengan apa? Definisi. Jadi apa hakikatnya misalnya? Definisi. Apa hakikat daripada fulan? Nah, jawabannya itu disebut definisi. Begitu. Akan tetapi kalau misalnya kita nggak tahu mengapa ya manusia itu binatang rasional. Nah, ini kan bertanya juga nih. Direnungi. Jawabannya itu juga merupakan kesimpulan, merupakan hasil dari penyusunan premis-premis. Misalnya premis minor, premis mayor. Premis minor adalah yang individual. Kalau mayor adalah yang universal. Individual misalnya seperti maaf, karena masih belum sehat betul ini dari flu. Premis minor misalnya benda ini api.
Misalnya benda ini api. Terus, atau ini adalah api. Atau benda ini api. Ya, ini tidak merupakan universal. Yang mayor misalnya seperti semua api itu panas. Jadi ada kata-kata misalnya seperti semua, seluruh. Nah, semua api adalah panas. Maka ini adalah panas. Maka benda ini adalah panas. Terserah minornya kayak apa. Kalau minornya benda ini adalah api, mayornya seluruh api itu panas, maka benda ini adalah panas. Nah, ketika kita merenungi ketidaktahuan kita terhadap suatu berita atau hukum, yakni atau subjek dan predikat, maka renungan-renungan itu diarahin, berpikirnya itu diarahkan oleh siapa? Oleh logika. Nah, arahannya itulah yang disebut dengan argumentasi. Arahan itulah yang disebut dengan argumentasi. Untuk arahan ilmu gambaran disebut definisi, untuk arahan terhadap ilmu-ilmu keyakinan disebut dengan argumentasi. Oke, kita baca dulu subjek ilmu logika. Yang menjadi subjek atau pokok bahasan ilmu logika adalah definisi dan argumentasi. Jadi pokok bahasan dalam ilmu logika adalah apa? Definisi dan argumentasi. Tadi sudah dijelasin ya. Kenapa demikian? Karena perenungan itu ada terhadap dua hal. Yakni satu, hal-hal yang belum diketahui yang bersifat gambaran, dan hal-hal yang belum diketahui yang bersifat apa? Pemberitaan atau hukum atau keyakinan atau yang bisa diyakini. Nah, ketika berpikir yang pertama, hal-hal yang bersifat gambaran, itu disebut apa? Definisi. Hal-hal yang perenungan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan atau berita atau hukum, itu disebut argumentasi. Kita teruskan bacanya. Maka dari itu kadangkala yakni logika membahas tentang ilmu-ilmu gambaran. Dalam kurung tasawuri, ini bahasa Arab, konsep bahasa Inggris. Ilmu-ilmu gambaran, ini belum ada beritanya. Yakni kepahaman yang belum terhukumi atau kepahaman tunggal. Nah, di bawah dijelaskan lebih jelasnya, catatan kakinya itu, pahaman tunggal itu apa. Lihat pembagian ilmu logika, lihat pembagian ilmu kepada gambaran dan keyakinan. Nanti akan datang di belakang, ya, atau habis satu pelajaran lagi, insyaallah kita akan bahas itu. Nah, yakni apa? Yakni kepahaman yang belum terhukumi atau kepahaman tunggal. Kalau dalam istilah bahasa ini penjelasan lagi. Kalau dalam istilah bahasa yang belum terberitakan, yang belum diberitai, yang belum mendapatkan beritanya, yang belum terpredikati. Nah, gitu. Oke, jadi kalau dalam istilah apa? Logika terhukumi. Ya, jadi misalnya api dihukumi dengan apa? Panas. Api itu panas. Nah, itu hukum namanya kalau dalam istilah logika dan filsafat. Kita teruskan. Yakni kepahaman yang belum terhukumi atau kepahaman tunggal. Tujuannya supaya kita, ini kenapa ilmu logika membahas itu? Tujuannya apa? Supaya kita dapat menjabarkan dengan baik suatu kepahaman tunggal yang masih majhul. yakni yang belum diketahui. Majhul, yakni belum diketahui. Jadi tujuan bahasan logika terhadap ilmu-ilmu gambaran ini, tujuannya supaya kita dapat menjabarkan, yakni mendefinisikan dengan baik suatu kepahaman tunggal yang masih majhul, yang belum diketahui maksudnya. Majhul, belum diketahui. Tentunya dengan memberikan
rumus-rumus logis untuk itu. Nah, subjek inilah yang disebut sebagai definisi. Ini atau objek inilah yang disebut definisi. Jadi kalau yang dibahas kita katakan objek inilah yang disebut definisi. Kalau pokok bahasan atau subjek itu adalah subjek inilah yang disebut dengan definisi. Oke, kita teruskan. Akan tetapi kadangkala ilmu logika membahas ilmu-ilmu keyakinan, tasdiki atau esen. Tasdiki bahasa Arab. Tasdiqi. Nah, jadi atau esen. Yakni apa? Tasdiki yakni kepahaman yang berhukum. Nah, berhukum yakni berberita, berpredikat. Teruskan, yang juga biasa disebut dengan statement atau proposisi atau kalimat berita. Statement, proposisi, kalimat berita itu adalah sama. Kenapa logika membahas tentang ilmu-ilmu esen ini? Tujuannya supaya kita dapat membuktikan dengan baik atau mengetahui kebenaran suatu proposisi atau statement yang masih majhul. Jadi supaya kita dapat membuktikan dengan baik. Ini berargumentasi berarti. Oke? Yani supaya kita dapat membuktikan dengan baik atau mengetahui kebenaran suatu proposisi atau statement yang masih majhul. Yani yang masih belum diketahui. Yani ada statement belum diketahui, dipikirkan. Terus diarahin oleh kan logika ilmu yang mengarahkan renungan, pemikiran. Diarahin oleh logika, beginilah engkau caranya bagaimana meyakini statementmu itu bahwa itu salah atau bahwa itu benar. Dalilnya ini. Nah gitu, dikasih jalan sama logika. Oke, kita teruskan. Tentu saja dengan memberikan rumus-rumus argumen yang tepat dan logis. Nah, subjek inilah yang disebut sebagai argumentasi. Jadi subjek inilah yang disebut dengan argumentasi. Jadi argumentasi adalah dalil-dalil membuktikan kebenaran atau kesalahan daripada suatu statement. Begitu. Sampai di sini dulu. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.